Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu dan bapak ibu guru hebat. Saya Bagus Regil Pratama, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Metro. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas aksi nyata modul 2.3. Dalam sesi ini kita akan melakukan percakapan pra observasi kelas. Yang pada hal ini saya akan mencoba mengobservasi kelas 2 yang dimana guru kelasnya sudah ada di samping saya, Bu Eka Yuli Hastuti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sehat Ibu Eka ya? Alhamdulillah. Bu Eka, saya mohon izin waktunya sebentar ya untuk kita nanti diskusi dan sharing saja terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas. Kemarin kita sudah ini tuh ya janjian untuk menyiapkan modul ajar yang nanti mungkin saya akan sedikit melihat-lihat modul ajarnya. Kalau boleh tahu pembelajaran yang akan dilaksanakan mata pelajaran apa Bu? Mata pelajaran matematika. Oh, mata pelajaran matematika, betul kelas 2 ya Bu ya? Iya, benar. Oke, kalau boleh tahu materinya tentang apa Bu? Materinya tentang pengurangan bilangan. Pengurangan bilangan. Oke. Apa saja nih yang udah Bu Eka siapkan untuk melaksanakan pembelajaran dengan materi pengurangan? Besok ya Bu ya? Ini jadwalnya ya. Oke, besok hari Selasa. Apa saja Bu? Kira-kira Bu? Yang pertama disiplin adalah modul pembelajaran. Yang kedua itu media pembelajaran. Media pembelajaran. Oke. Desain pembelajaran kira-kira seperti apa Bu yang Bu Eka siapkan untuk melakukan pembelajaran di kelas besok? Tentunya pembelajaran yang menarik agar anak-anak tidak bosan ya, karena ini pembelajaran matematika. Karena stereotip tentang matematika itu kan pasti tidak membosankan Ya. dan tidak menarik. Tapi jam berapa besok Bu ini pembelajaran? Artinya bukan jam siang ya. Kalau jam siang nanti kan halnya anaknya pada ngantuk semua. Iya. Apa Bu kira-kira bagaimana teknis pembelajaran untuk besok Bu? Ya, jadi teknis pembelajarannya karena tentang pengurangan bilangan, besok anak-anak itu saya berikan tugas dari rumah untuk membawa biji-bijian atau koin atau kerikil, benda-benda kecil seperti itu untuk pra pembelajarannya, itu untuk pembuka pembelajarannya, untuk media mereka menghitung. Jadi saya akan berikan soal tentang pengurangan bilangan, lalu mereka bisa menghitung menggunakan media itu. Jadi lebih itu secara nyata gitu. Untuk selanjutnya pembelajarannya itu saya akan menyiapkan sebuah amplop, saya kemas dalam amplop warna-warni. Saya tulis surat untuk mereka. Di dalam surat itu adalah soal. Jadi soal tentang pengurangan bilangan. Bu guru kirim surat, jadi mereka harus menerima surat itu dan mereka harus membalas, dan balasan surat itu adalah berisi jawaban dari soal yang Bu guru berikan tadi di dalam. Oke, yang pertama tadi saya mungkin agak ya kita bahas agak lebih spesifik. Tadi yang membawa seperti koin atau biji-bijian tadi itu berarti diapakan Bu itu barang yang mereka bawa itu? Nah, itu buat media mereka menghitung. Jadi agar mereka itu bisa menghitung secara nyata gitu. Misalnya Bu guru panen buah mangga sebanyak 10 buah. Kemudian Bu guru bagikan kepada tetangga Bu guru sebanyak 6 buah. Masih sisa berapa mangga yang Bu guru punya? Nah, mereka itu menghitung pakai media yang mereka bawa tadi. Jadi agar lebih mudah. Mereka itu tidak meraba-raba, nggak cuma membayangkan, tapi ada contoh nyatanya. Itu menurut Bu Eka ya, apakah kira-kira semua anak yang berada di dalam kelas 2-nya Bu Eka ini mampu mengikuti desain pembelajaran yang Bu Eka siapkan, atau ada kira-kira siswa yang mungkin nanti terkendala dalam mengikuti pembelajaran itu? Mayoritas mungkin mampu lah. Mampu ya? Mungkin ada 1-2 saja yang Oke. kurang bisa. Berarti kemungkinan itu ada walaupun mungkin tidak banyak ya Bu Eka ya untuk anak-anak yang kesulitan untuk mengikuti. Pertanyaan yang berbanding terbalik, ada nggak Bu anak yang mungkin baru diberikan pengantar tapi dia sudah langsung paham gitu, anak yang tipe-tipe superior gitu, ada nggak di kelas itu? Ada ya? Beberapa anak juga, ada 1-2 anak juga yang dia itu memahami materi itu sangat cepat, dan ketika dikasih tugas itu mereka juga mengerjakannya dengan cepat, berbeda dengan anak-anak yang lain.
Oke. Nah itu kira-kira Bu Eka untuk menyiasati anak-anak yang tadi memahaminya mungkin agak sedikit kurang maksimal dibandingkan dengan teman-teman lain. Di sisi lain ada anak-anak yang superior banget. Itu bagaimana Bu Eka menyiasati pembelajaran di kelas? Tentunya akan saya berikan tugas tambahan dengan materi yang sama, tapi dikemas dengan sesuatu yang menarik. Jadi saya akan berikan gulungan soal yang ditempelkan ke dalam permen. Jadi ketika mereka sudah selesai akan saya berikan soal tambahan yang dikemas secara menarik tadi agar mereka tidak mengganggu teman-teman yang lain dan tidak memecah konsentrasi teman-teman yang lain. Kalau boleh tahu Bu Eka, tujuan Bu Eka mendesain pembelajaran sedemikian rupa tujuannya apa sih? Ya, saya kembali lagi tadi stereotip matematika itu kan pasti matematika itu susah, pembelajarannya membosankan, nggak menarik. Jadi agar mereka lebih tertarik, pembelajarannya juga lebih menyenangkan dan anak-anak antusias. Jadi didesain semenarik mungkin. Dan juga harapannya anak-anak kan pastinya kan juga bisa memahami materi yang disampaikan. Tentu saja. Tapi kalau melihat kondisi sekarang ya kan ini kan masih belum berlangsung nih pembelajarannya. Kira-kira sebelum pembelajaran besok ini berlangsung, hari ini kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, kira-kira pemahaman anak tentang materi yang akan dibawakan besok itu kira-kira masih dalam level berapa sih? Kalau untuk saat ini mungkin di level 6. Baru di level 6 ya. Oke. Kalau nanti misalkan pembelajarannya sudah selesai, dosen pembelajarannya sudah disampaikan, itu Bu Eka punya harapan atau target nggak kira-kira pencapaian anak itu sampai di level berapa gitu? Sebenarnya targetnya 100 ya Pak, tapi mungkin minimal lah mereka bisa mencapai target 8. 8 ya. Oke. Harapannya sebenarnya bisa sampai 100 ya Bu Eka ya. Tapi kalau lah misalkan memang dirasa berat ya nanti mungkin pertama 80 gitu ya. Oke. Terus ini Bu, cara Ibu melakukan penilaian itu bagaimana sih Bu untuk mengetahui anak ini sudah berhasil nih mencapai 8, yang ini belum, itu cara menilainya bagaimana? Nah, ada di surat yang saya surat itu tadi ya, amplop tadi ya berarti jadi ya. Jadi kan amplop itu berisi soal yang mereka itu harus membalas suratnya dan balasannya itu kan jawaban dari soal yang saya berikan ke mereka. Artinya kalau misalkan ada jawaban yang salah berarti penilaiannya berarti masih belum maksimal berarti gitu ya Bu ya. Oke. Kalau misalkan nanti ditemukan itu ada anak yang mungkin pemahamannya belum, tadi berarti ada penugasan ulang tadi ya Bu ya. Oke deh, berarti besok hari Selasa kita belajar di kelas. Mungkin nanti saya mohon izin Bu Eka ya untuk bisa ya melihatlah suasana belajar di kelas. Dan kayaknya sih menarik nanti kayaknya saya akan coba lihat di kelas. Dan nanti harapannya kita setelah pembelajaran besok itu, harapannya kita ada ya sesi pertemuan lagi lah, kita nanti diskusi dan sharing bersama lagi. Nggak keberatan Bu Eka ya? Ya, dengan senang. Oke, terima kasih banyak Bu Eka. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Mudah-mudahan kegiatan besok pembelajaran di kelas berjalan lancar semuanya. Terima kasih benar Pak Bagus. Oke. Lancar semuanya. Oke, makasih banyak Bu Eka ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eka, Pak Ismet. Mas Bagus. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin nanti kita akan berdiskusi sebentar terkait dengan observasi pasca pembelajaran. Kemarin mohon izin Bu Eka ya, kemarin saya ikut Bu Eka, ngerepoti Bu Eka lah untuk melihat RPP-nya, terus kemarin saya menyaksikan ketika pembelajaran berlangsung gitu. Nah, ini kita akan diskusi saja Bu Eka terkait dengan apa sih yang dirasakan setelah kemarin melaksanakan pembelajaran. Sebelum itu Bu Eka, mohon izin saya memperkenalkan ada rekan saya Bapak Ismet yang nanti mungkin dia akan memantau lah ya, mengamati diskusi kita pada pagi hari ini. Bu Eka kemarin itu kalau tidak salah ngajar matematika ya Bu ya? Matematika di kelas 2 karena memang Bu Eka statusnya dulu kelas 2 ya Bu Eka. Kelas 2 Kudus kan ya? Oh Assalam ya, Assalam. Kelas 2 Assalam. Bu Eka, saya mohon izin untuk bisa dijelaskan kembali terkait dengan perencanaan yang kemarin Bu, sebelum pembelajaran. Ya, jadi karena pelajaran matematika yang akan diajarkan itu materinya tentang pengurangan bilangan menggunakan cara bersusunnya. Jadi untuk di awal pembelajaran itu anak-anak diminta untuk membawa benda-benda yang kecil seperti biji-bijian, kerikil dan lain sebagainya itu untuk nanti sebagai media mereka untuk menghitung. Kemudian di pembelajaran intinya nanti saya akan menyiapkan berbagai macam amplop warna-warni yang berisikan soal. Nanti yang akan dibagikan kepada anak-anak. Jadi mereka itu akan menerima surat dari bu guru. Ketika mereka membuka suratnya, surat itu berisikan soal-soal tersebut di materi tersebut dan anak-anak harus membalas surat dari guru dengan cara mengisi soal tersebut yang telah diberikan oleh guru. Oke, terkait dengan perencanaan tuh ya, itu untuk mengetahui anak itu pengetahuan awalnya sampai mana, caranya dengan apa itu? Caranya di awal pembelajaran kita memberikan asesmen awal seperti soal-soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih Arsan panen buah mangga, dia panen sebanyak 15 biji, kemudian dibagikan kepada tetangganya 6 biji, lalu masih berapa mangga yang tersisa? Sehingga lebih kontekstual ya Bu. Dan itu mereka bisa menghitungnya memakai media pembelajaran yang mereka bawa tadi, jadi lebih asik gitu dalam memantau. Setelah asesmen itu kemarin akhirnya ditemui nggak Bu anak yang anak yang misalkan pengetahuannya ternyata masih belum sampai ini, tapi ada anak-anak yang memang sudah pengetahuannya sudah jauh, itu ditemukan nggak? Ditemukan anak-anak yang superior menghitungnya cepat ketika teman-temannya belum selesai, dia sudah selesai. Ada juga anak-anak yang menghitungnya itu sangat lambat dibanding teman-teman yang lain. Terus terkait dengan penilaian kemarin itu perencanaannya gimana Bu ya? Untuk melakukan penilaian akhirnya itu lewat yang surat itu ya? Iya, surat itu nanti dikoreksi jawaban mereka benar salahnya berapa. Itu koreksinya langsung on the spot pada saat itu juga atau ditahan dulu oleh guru baru besoknya diumumkan gitu? Oh, ditahan dulu. Ditahan dulu ya. Itu kemarin kan perencanaannya seperti itu ya Bu ya. Terus kemarin waktu pembelajaran ya, saya kemarin juga sedikit banyak juga melihat, terus beberapa part momen saya juga rekam. Nah, saya mau minta pandangan Bu Eka sendiri nih. Kemarin sudah melakukan perencanaan, terus sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Menurut Bu Eka, apakah yang Bu Eka rencanakan kemarin itu berlangsung dengan baik atau tidak pada saat pembelajaran? Alhamdulillah berlangsung dengan sangat baik. Anak-anak antusias karena kan biasanya yang matematika itu membosankan, monoton itu. Mereka membawa media, mendukung, jadi asik. Terus kita memberikan soalnya juga dengan cara yang lain, tidak seperti biasa. Jadi anak-anak itu ketika gurunya membawa sesuatu kan pasti mereka udah tanya, bunda bawa apa, bunda bawa apa. Apalagi itu amplopnya warna-warni yang mencolok, jadi mereka lebih penasaran dan lebih excited.
Begitu belajar. Waktu saat melaksanakan pembelajaran, mereka mengalami ada kendala nggak sih dalam melaksanakan pembelajaran itu? Mungkin kendalanya kelasnya jadi lebih berisik ya. Oh gitu, Jadi iya. sedikit mengganggu kelas yang lain. Gimana cara Bu Eka untuk mengatasi suasana yang riuh gitu? Jadi diberikan aja pengertian, anak-anak boleh mengerjakan dengan happy, tapi tetap perhatikan kelas lain, jangan sampai mengganggu kelas yang lain, karena kita juga sama-sama belajar, biarkan mereka juga konsentrasi, jangan sampai mengganggu mereka. Oke, siap. Terus akhirnya ya walaupun suasana riuh tapi intinya tetap terkondisikan lah ya Bu ya kemarin itu. Oke. Terus setelah ini Bu hasil asesmen kan itu kan asesmen juga kan untuk tadi merencanakan untuk mengetahui anak yang superior sama anak yang masih kurang ininya. Nah setelah pembelajaran itu ternyata ditemukan nggak Bu anak yang memang superior itu dan anak yang ternyata masih belum memahami pelajaran itu? Ternyata tetap ditemukan Pak Bagus. Jadi ketika mungkin mereka ada yang baru setengah jalan nih, menjadi ini yang belum selesai semua. Nah, yang superior ini udah selesai. Coba diteliti lagi, sudah buka ya, nggak mau kan harus duluan tuh. Nah, saya menyiapkan soal tambahan untuk mereka, tapi dengan cara yang menarik. Saya membuat soal seperti gulungan-gulungan kertas yang ditempelkan ke permen. Jadi kan mereka walaupun dapat soal tambahan itu tetap happy gitu. Ada permennya bagus nih. Jadi mereka malah excited gitu ya. Excited. Jadi mereka nggak beban nih ketika dapat tugas lagi. Nggak, mereka tetap semangat. Ada berapa tuh kalau boleh tahu anak-anak yang menurut Bu Eka ini superior lah di dalam kelas itu? Di kelas itu ada sekitar 3 anak. 3 anak yang superior ya. Kalau yang ini yang masih di bawah itu? Di bawah itu ada 2 anak. Jadi memang kemarin itu ada 2 anak yang tidak 100% selesai menjawab itu. tugas dari saya. Kalau yang lainnya berarti ada di tengah-tengah aku ya itu. Terus terakhir kemarin penilaian itu hasilnya gimana Bu? Terkait dengan yang berbalas surat itu? Hasilnya 90% Bisa menjawab semuanya ya. Terakhir nih Bu Eka, setelah kemarin melakukan perencanaan terus sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu kira-kira yang harapan awal yang Bu Eka inginkan terkait dengan capaian anak itu menurut Bu Eka sudah tercapai atau belum sih? Alhamdulillah sudah tercapai. Kalau misal saya ukur nih Bu ya, dari skala 1 sampai 100% misalnya, itu menurut Bu Eka tercapainya sudah berada di level berapa? Pencapaiannya 90% ya, alhamdulillah. Kemarin harapan saya 80, setelah semuanya berlalu sudah 9 berarti melampaui target dari alhamdulillah. Keren. Nah, terus menurut Bu Eka ada nggak sih Bu Eka kompetensi yang menurut Bu Eka itu masih harus kembangkan gitu supaya target untuk capaian anak-anak itu bisa lebih meningkat lagi gitu. Apa nggak? Kompetensi yang mungkin Bu Eka kayaknya saya masih belum oke nih untuk hal ini dan saya masih perlu belajar lagi, itu ada nggak? Misalkan teachingnya atau cara mengawarkan gamenya atau apa itu ada nggak? metode-metode pembelajaran dan media-media yang saya gunakan itu harus tetap saya kembangkan terus ya, agar mereka itu selalu excited dan tidak bosan dalam pembelajaran. Karena ketika mereka tidak bosan, mereka excited, pasti semangat belajarnya itu naik dan mereka akan happy, nilainya bagus. Masuk akal sih, karena misal hari ini ada game, permainan seru, terus kok besok biasa aja, itu kan kayak jomplang banget tadi Bu ya. Berarti kan harus setiap pembelajaran paling tidak ada inovasi-inovasi kecil yang bisa dilakukan. Berarti itu yang menurut Bu Eka masih harus dikembangkan terus Bu Eka. Oke, terima kasih Bu Eka atas diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di kelas Bu Eka pembelajarannya tetap interaktif dan semua anak-anaknya bisa memahami pelajaran dengan baik.
Pak Ismat ada yang ingin disampaikan Pak Ismat? Cukup Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Eka sudah hadir pada sesi pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Ismat sudah mendampingi kami. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bu Eka ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.